Jadi untuk mengerti najisnya mudah, hanya kurang lebih 10 tadi. Tapi cara mensucikannya itu yang harus lebih kita perhatikan lagi, lebih kita pahami lagi. Sekarang kita akan membahas masalah najis. Dalam bab Toharoh, kita sudah bahas pasal pertama, yaitu tentang macam-macam air dan hukum-hukumnya. Pasal yang kedua tentang istinja juga sudah kita bahas. Dan sekarang kita membahas pasal yang ketiga dari bab Toharoh, yaitu tentang najis dan cara mensucikannya. Najis adalah segala sesuatu yang kotor dan dihukumi najis, sehingga dapat mencegah keabsahan sholat atau bisa membatalkan sholat. Baik adanya najis itu di badan, atau di pakaian, atau di tempat kita sholat. Jadi kalau kita terkena najis, itu membuat sholat kita menjadi batal. Oleh karena itu, kita wajib paham dalam masalah ini. Bukan hanya macam-macam najisnya saja, akan tetapi wajib pula kita mengerti tentang cara-cara mensucikannya. Dan setelah kita mempelajari dari berbagai dalil tentang najis, maka akan dipahami bahwa najis itu terdiri dari 3 macam secara garis besarnya. Yang pertama yaitu najis mughaladah. Artinya najis berat. Yang kedua najis mutawasithah. Artinya najis sedang atau pertengahan. Kemudian yang ketiga najis mukhaffafah. Artinya najis yang ringan. Nah, kita bahas najis yang pertama dulu, yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najisnya babi dan anjing, serta apa yang berhubungan dengan keduanya, seperti keringatnya, liurnya, bulunya, dan anak keturunannya, walaupun kawinnya babi dan anjing itu dengan binatang lain. Misalnya babi atau anjing kawin dengan binatang lain seperti kambing misalnya, itu anaknya tetap najis. Dan cara mensucikan dari najis mughaladah adalah dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Nah, hitungan 7 kali itu bisa dihitung sudah 1 kali kalau bentuk najisnya sudah hilang. Jadi setelah najisnya sudah hilang, rupanya, baunya, itu sudah dihitung 1 kali. Kemudian dicuci lagi sampai 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan debu atau tanah. Itu cara menghilangkan najis. Itu cara mensucikan dari najis mughaladah. Kemudian najis yang kedua adalah najis apa? Yang kedua najis mutawasithah. Artinya najis sedang atau pertengahan. Najis mutawasithah ini terdiri dari pertama kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang. Yang kedua darah, ketiga nanah, yang keempat muntahan, kelima minuman keras, 6 mazi dan wadhi.
Ini mati dan wadi dihitung satu saja ini karena mirip-mirip ini. Bentuknya rupanya hampir sama, asalnya juga sama. Jadi kita hitung satu ini. Kemudian yang ketujuh bangkai, termasuk tulang dan bulunya selain bangkainya manusia, ikan, dan belalang. Kemudian yang kedelapan, susu dari yang tidak halal dimakan dagingnya selain manusia. Kemudian yang kesembilan, anggota badan yang terputus dari badannya selain anggota badannya manusia, ikan, dan belalang. Dan cara mensucikan dari najis mutawasitoh ini, kalau najisnya masih ada bentuknya, maka dinamakan najis mutawasitoh ainiyah. Dan cara mensucikannya, ya dicuci. Najis mutawasitoh itu salah satu dari yang sudah kita sebutkan, itu dicuci sampai hilang. Syaratnya mencucinya itu dengan air yang mutlak. Jadi misalnya kalau badan kita kena najis, ya disiram atau mandi. Kalau baju kita terkena najis dan itu masih kelihatan najisnya, ya dicuci sampai hilang baunya, rupanya, rasanya dengan air yang mutlak. Artinya air yang suci dan bisa mensucikan. Dan kalau najis mutawasitoh tersebut sudah tidak kelihatan bentuknya, tinggal hukumnya saja. Seperti misalnya najis di lantai, ada tai cecak atau apa, kemudian dilap pakai tisu atau pakai kain basah misalnya. Lah itu najisnya sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan, tapi hukumnya itu masih najis. Maka najis ain, najis mutawasitoh itu dinamakan najis mutawasitoh hukmiyah. Najisnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih najis. Nah, cara menghilangkan atau mensucikan najis mutawasitoh hukmiyah adalah dengan cara cukup diciprati dengan air, diperciki air sampai basah. Nanti kalau kering maka sudah suci. Jadi kalau misalnya ada najis di lantai, terutama yang kita injak ketika kita basah setelah wudhu, apalagi tempat yang untuk sholat, itu kalau ada najis, apalagi najis yang kecil seperti tai cecak, itu jangan langsung dipel atau dilap dengan kain yang basah secara melebar yang kena airnya itu, karena bisa menimbulkan najisnya malah semakin melebar. Jadi caranya cukup dibuang najisnya dulu sampai hilang rupanya, hilang baunya, hilang rasanya, kemudian cukup diperciki dengan air. Itu cara menghilangi atau cara mensucikan najis mutawasitoh ainiyah. Nah, ini sangat penting ini, karena apa? Ini nanti menjadi syarat sholat, syarat sahnya sholat. Jadi cara mensucikan najis dari badan, dari pakaian, itu juga nanti harus tahu cara mencuci baju supaya suci. Kemudian juga cara ngepel lantai supaya suci. Kalau kita injak di saat kaki kita basah setelah wudhu misalnya, atau tempat kita sholat, itu harus paham itu. Nah, ini cara mengetahui najis, kemudian cara mensucikannya. Kemudian masih ada satu lagi najis yang ketiga, yaitu najis mukhaffafah. Artinya najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis dari air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak atau belum pernah makan selain air susu ibu.
Jadi kalau ada anak laki-laki umurnya belum 2 tahun, belum pernah makan minum apa-apa selain air susu ibu, maka itu kencingnya dinamakan najis mukhafafah, najis yang ringan. Nah, cara mensucikannya cukup diperciki dengan air. Tidak perlu dicuci seluruh pakaian yang terkena najis tersebut. Adapun bayi perempuan walaupun belum 2 tahun itu hukumnya sama dengan najis mutawasitoh. Itu harus dicuci kalau anak perempuan itu. Nah, ini 3 macam najis dan cara mensucikannya. Nah, di zaman kita sekarang ini najis yang pertama yaitu najis mukhaladah, dan najis yang ketiga najis mukhafafah. Ini hampir-hampir kita nggak pernah menemukan. Karena apa? Najis mukhaladah yaitu anjing dan babi, alhamdulillah di sekitar kita nggak ada. Juga bayi sebelum 2 tahun yang belum pernah makan minum selain ASI sekarang juga hampir nggak ada, karena setelah bayi lahir 6 jam sekarang lebih itu sudah diminumi susu dari susu bubuk itu. Nah, jadi najisnya itu sudah sama seperti najis mutawasitoh. Nah, jadi yang harus kita pikirkan dalam keseharian adalah tentang apa itu najis mutawasitoh, kemudian bagaimana cara mensucikannya. Jadi untuk mengerti najisnya mudah, hanya kurang lebih 10 tadi. Tapi cara mensucikannya itu yang harus lebih kita perhatikan lagi, lebih kita pahami lagi. Demikianlah pembahasan masalah najis yang kami sampaikan secara ini singkat biar lebih mudah dipahami. Singkat tapi insya Allah ini sudah lengkap. Cara mensucikannya juga sudah dijelaskan. Tinggal mungkin nanti dipraktekkan supaya lebih jelas lagi.